Assalamualaikum, kami dari tim 6 yang beranggotakan saya Rehan Sasika Aji, Bintang Ismail, dan Ferendi Putra Weliana akan menjelaskan bab 13 F-Sample 5 yang berjudulkan Aggregate Planning with the Transportation Method. Dengan tujuan menentukan kombinasi produksi dari berbagai sumber untuk memenuhi permintaan selama 3 bulan dengan biaya total paling rendah menggunakan Transportation Method. Dari sini ada Aggregate Planning, menentukan kombinasi produksi dari berbagai sumber untuk memenuhi permintaan selama 3 bulan dengan biaya total yang paling rendah. Yang pertama ada permintaan atau demand. Pada bulan Maret permintaannya 800, pada bulan April permintaannya 1000, dan pada bulan Mei 750. Yang kedua kapasitas produksi. Yang pertama jenis produksi regular. Pada Maret kapasitasnya 700, pada April juga 700, begitupun juga dengan bulan Mei. Lalu jenis produksi overtime 50 untuk Maret, April, Mei sama 50-nya. Dan jenis produksi subkontrak pada Maret 150, pada April sama 150, dan pada Mei 130. Lalu ada keterangan kapasitas. Regular time yang berarti produksi pada jam kerja normal. Overtime yang berarti produksi melalui lembur. Dan subkontrak yang berarti produksi dialihkan ke perusahaan lain. Lalu ada persediaan awal. Sebelum bulan Maret dimulai, perusahaan memiliki persediaan awal sebanyak 100 ban dan biaya produksi per ban. Jenis biaya untuk regular time biayanya $400, overtime biayanya $50, subkontrak biayanya $70, dan dengan holding cost $2 per bulan. Holding cost adalah biaya penyimpanan ban di gudang selama 1 bulan. Dengan tujuan akhir menentukan dari mana dan kapan produksi dilakukan, regular time, overtime, subkontrak, atau persediaan awal, sehingga seluruh permintaan terpenuhi dengan biaya total minimum. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah mengetahui data awal, langkah berikutnya adalah memahami transportation table. Transportation table merupakan tabel yang digunakan untuk mencocokkan kapasitas produksi atau supply dengan permintaan pelanggan atau demand. Pada tabel ini, baris menunjukkan sumber produksi mulai dari persediaan awal, produksi reguler, lembur, hingga subkontrak pada setiap periode. Sedangkan kolom menunjukkan permintaan pada bulan Maret, April, dan Mei. Setiap kotak pada tabel memiliki angka biaya. Angka tersebut menunjukkan biaya apabila suatu produk diproduksi pada periode tertentu untuk memenuhi permintaan pada periode tertentu. Sebagai contoh, jika ban diproduksi menggunakan regular time pada bulan Maret dan langsung digunakan untuk memenuhi permintaan bulan Maret, maka biaya adalah $40. Namun apabila ban tersebut diproduksi pada bulan Maret tetapi baru digunakan pada bulan April, maka perusahaan harus menyimpan ban tersebut selama 1 bulan sehingga dikenakan holding cost sebesar $2. Oleh karena itu, total biaya menjadi $42. Jika ban tersebut disimpan hingga bulan Mei, maka holding cost dikenakan selama 2 bulan sehingga total biaya menjadi $44. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin lama produk disimpan di gudang, maka biaya yang harus dikeluarkan perusahaan semakin besar. Setelah memahami cara membaca transportation table dan arti setiap biaya pada tabel tersebut, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengalokasikan supply ke demand sehingga diperoleh biaya total yang paling rendah. Next. Setelah memahami cara membaca transport tabel, langkah berikutnya adalah mengisi tabel tersebut untuk menentukan alokasi produksi yang dihasilkan biaya paling rendah. Prinsip pertama dalam metode ini adalah memilih sel dengan biaya yang paling kecil terlebih dahulu. Tujuannya agar total biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Pada contoh ini, perusahaan memiliki 100 ban sebagai persediaan awal. Karena biaya penggunaannya untuk memenuhi permintaan bulan Maret adalah $0, maka persediaan awal digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan bulan Maret.
Setelah persediaan awal habis digunakan, perusahaan beralih ke regular time bulan Maret karena biaya produksi hanya $40 per ban, yang merupakan biaya produksi paling murah dibandingkan lembur maupun subkontrak. Apabila masih belum terpenuhi setelah menggunakan regular time, maka perusahaan akan menggunakan overtime dengan biaya $50 per ban. Jika kapasitas produksi reguler dan lembur masih belum mencukupi, barulah perusahaan menggunakan subkontrak karena biaya subkontrak merupakan paling tinggi, yaitu $70 per ban. Itu apabila suatu produk diproduksi lebih awal tetapi baru digunakan pada bulan berikutnya, maka perusahaan harus menambahkan holding cost sebesar $2 per ban setiap bulan. Oleh karena itu, perusahaan sebisa mungkin menghindar penyimpanan yang terlalu lama agar biaya tidak meningkat. Langkah ini dilakukan secara berulang pada setiap periode sampai seluruh permintaan pada bulan Maret, April, dan Mei dapat dipenuhi. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Bintang. Untuk slide ketiga, yaitu hasil, biaya, dan kesimpulan. Yang pertama, hasil solusi. Setelah tabel diisi sesuai prinsip biaya terendah, diperoleh alokasi produksi sebagai berikut. Jika persediaan awal bulan Maret 100, maka kapasitas supply 100, begitupun regular time bulan Maret 700, maka mengikuti kapasitas supply 700. Untuk yang overtime bulan Maret kosong dan overtime bulan April 50, maka kapasitas supply 50. Begitupun mengikuti setiap bulan sebelumnya dan dijumlah waktu bulan Maret permintaan 100 tambah 700 berarti 800. Untuk bulan April 850 ditambah 100 tambah 50 yaitu 1000. Bulan Mei 50 tambah 20 750. Karena ini yang ketiga yaitu constraint capacity atau DAME dengan keterangan merah alokasi memenuhi demand, oranye kapasitas tidak terpakai atau DAME. Untuk biaya total, hitung biaya total sama dengan jumlah alokasi dikali biaya pada sel. Persediaan awal Maret 100 dikali $0 sama dengan $0. Reguler Maret 700 dikali 40 $28.000. Lembur Maret sampai April 50 dikali 52 2.600. Subkontrak Maret April 100 dikali 72 yaitu $72.000. Reguler April 850 dikali $40 $34.000. Lembur April Mei 50 dikali 50 yaitu $2.500. Subkontrak April Mei 20 dikali $72 $1.440. Untuk yang DAME biaya sama dengan 0. Untuk biaya solusi optimal yaitu $105 $105.000. Untuk solusi awal pada buku menghasilkan biaya $105.000 setelah perbaikan optimasi menggunakan metode transportasi, biaya turun menjadi $105.700 lebih rendah 200. Itu insight metode transportasi sangat efektif untuk masalah aggregate planning dengan biaya linear. Untuk yang kedua, metode ini memastikan seluruh permintaan terpenuhi dengan biaya total minimum. Jika ada biaya tidak linear, misalnya rekrutmen, PHK, dan seterusnya, gunakan linear programming umum atau simulasi. Untuk kesimpulan akhir, dengan menggunakan transportasi metode, perusahaan dapat menentukan kombinasi produksi
regular time, overtime, subkontrak, dan kesediaan awal yang memenuhi semua permintaan pelanggan selama 3 bulan biaya dengan biaya total minimum yaitu $105. Sekian penjelasan bab 13 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So